Podbas, podcast Balai Arsip Statis dan Tsunami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam arsip. Sahabat arsip, hari ini alhamdulillah kita ketemu lagi, berjumpa lagi dengan Balai Arsip Statis dan Tsunami dalam acara wawancara sederhana yang kita bingkai dengan podcast. Kali ini tokoh kita adalah Dr. Haji Azhari, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh. Ya, jadi alhamdulillah kita siang hari ini atau menjelang sore ini dapat bersua dengan Bapak Dr. Haji Azhari dalam rangka memperbincangkan berbagai hal, tidak hanya masalah kearsipan, tapi juga berbagai hal tentang seputar Kementerian Agama. Apa kabar Pak? Baik. Sehat Pak? Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah Pak Azhari ini adalah putra Kementerian Agama ya Pak. Jadi memang orang yang lahir dari rahimnya Kementerian Agama, maka beliau tentu sangat mengenal dan sangat kompeten di bidang Kementerian Agama ini ya. Nah Pak Azhari, bisa kita ceritakan bagaimana awal mula Bapak berkarir di Kementerian Agama ini Pak? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mulai berkarir di Kementerian Agama mulai dari penyuluh non PNS. Itu mulai tahun 94. Itu penyuluh non PNS dan guru non PNS. Sempat jadi guru juga guru ya? juga. Kita mengajar di beberapa sekolah dan juga madrasah. Kemudian tahun 99 di bulan 3 diangkat menjadi PNS ke Sabang, ke Pulau Weh. Pulau Weh. Jadi jadi guru madrasah aliyah. Diangkatnya di Banda Aceh. Tes seleksi semuanya di sini. Penempatannya ke Sabang. Penempatan pertama langsung ke sana. Sabang. Ya. Jadi di tahun 99 itu ditempatkan di Man Sabang menjadi guru fikih. Jadi di Sabang itu hanya satu madrasah aliyah. Saya berkarir di sana sampai 8 tahun di Man. Jadi guru non ASN berapa tahun Pak? 5 tahun. Honorer ya Pak? Honorer. Berapa gaji dulu Pak? Dulu gajinya 10.000. 10.000, luar biasa tuh. Honorer gaji 10.000 itu tahun 93, 94 itu 10.000 dikasih. 10.000, tapi alhamdulillah besar juga ya, lumayan juga, ya waktu itu ya. Penyuluh honorer waktu itu 50.000 sebulan. Ngambil honornya ke Janto. Masya Allah, Janto. Habis ongkos. Habis pulang makan daging kambing selesai. Tapi senangnya bukan main. Jadi honor penyuluh waktu itu 50.000 dan 60.000. Artinya yang muda, sejarah jenjang muda itu 50.000, yang madya 60.000. Honor dibayar 3 bulan sekali, ngambilnya ke Janto. Dan langsung deken kan. Tapi senang luar biasa, berkah. Setelah di Sabang 8 tahun di madrasah aliyah, lalu dimutasi, promosi ke kantor. Jadi kasih penerangan. Kasih penerangan. Jadi dulu penamas namanya, penerangan agama Islam dan masjid, pembinaan masjid. Setahun 6 bulan. Ya. Lalu kemudian mungkin karena saya backgroundnya pendidikan, walaupun sebelumnya penyuluh, mutasi lagi menjadi kasih Mapenda. Mapenda itu lebih kurang 3 tahun. Kemudian merger. Mapenda itu ada PAI, ada Pontren, ada madrasah, menjadi 3 kasih. Saya hijrah lagi ke kasih PAI. Kasih PAI 2 tahun. Lalu kemudian terakhir jadi Kasubag Tata Usaha 2 tahun. Di tahun 2017 ada kosong kabit di Kanwil. Waktu itu saya diminta oleh Kak Kanwil untuk ikut, kalau sekarang istilah asesmen, uji kompetensi untuk calon eselon 3. Pada bulan Juni di 2017 saya menjadi kabit penerangan agama Islam, zakat dan wakaf.
di sini ke sini. Jadi sudah hijrah. Jadi di Sabang tu tidak lama, sekitar 18 tahun 3 bulan. 18 tahun di Sabang. Di Sabang, ya. Di sini jadi Kabid Penais Penerangan Agama Islam Zakat Wakaf selama 5 tahun. Lalu kemudian menjadi Kabid Urais yang menangani yang kemarin kita sebut pernikahan. Jadi kalau tadi Penais Zawa, penyuluh dan zakat wakaf, ini menjadi Kabid Urais selama setahun. Sesuai dengan mekanisme bahawa untuk jabatan eselon 3 dan eselon 2 itu harus ada uji kompetensi. Jadi saya mengikutilah proses ini ke Jakarta di bulan Ramadan tahun lalu. Itu tesnya di Jakarta selama 3 hari. Alhamdulillah amanah negara, dititip oleh negara, amanah dari Allah, menjadi Kakanwil, dilantik pada tanggal 9 Mei 2023. Berarti hari ini setahun 7 hari. Setahun 7 hari ya. Setahun 7 hari udah ulang tahun lah nih. Setahun 7 hari udah diwawancarai oleh Balai Arsip Statis dan Tsunami. Ya, mudah-mudahan. Nah Pak, selama 18 tahun tuh ada nggak hal-hal yang menantang, berkesan ketika menjabat di Sabang atau di mana tempat Bapak yang paling berkesan itu Pak? Ada tantangan-tantangan apa gitu Pak? Tentu karena Sabang itu pulau, punya cerita-cerita unik. Walaupun Sabang itu kecil, tapi dia unik. Pada saat kita terapkan disiplin belajar, misalnya bagi siswa, lalu anak madrasah harus bisa mengaji, kita tes waktu masuk harus belajar mengaji, kemudian kita motivasi bagaimana supaya cinta madrasah. Kita lakukanlah terobosan, karena waktu itu saya langsung ditunjuk wakil kesiswaan. Ya, kita buatlah kegiatan-kegiatan yang menarik untuk anak-anak masuk madrasah. Misalnya anak SMP, MTS kita undang untuk ikut lomba di MAN, supaya suka kepada MAN. Lalu kita buat kegiatan olahraga yang waktu itu pertandingan antar SMP, MTS kita buat di MAN, walaupun fasilitasnya masih sangat terbatas. Itu mungkin waktu mengajak anak-anak pun ada yang ikut, kadang ada yang harus kita dorong dan sebagainya. Lalu kemudian kita melakukan juga gerakan maghrib mengaji misalnya untuk anak-anak Sabang, supaya setiap jam 6 menjelang maghrib itu pergi ke Manasah, ke masjid untuk mengaji, maghrib mengaji. Kita kerjasama dengan guru-guru agama dan ustaz-ustaz pengajian. Waktu itu posisi saya sudah dikasih Mapenda, yang menangani guru-guru madrasah dan guru agama pada sekolah umum. Ini unik, waktu maghrib kan kita ke masjid-masjid memantau sampai ke ibu sana. Lalu kemudian gerakan yang kedua untuk mengikat anak-anak kita taat, kita buat gerakan subuh keliling. Ini untuk meningkatkan jemaah. Dan alhamdulillah hari ini udah lumayan di Sabang itu terus berjalan. Itu kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang di luar jam pelajaran. Sedangkan yang kurikulum itu memang sudah aturannya seperti itu, harus diikuti. Kemudian kita juga berkomunikasi dengan kegiatan-kegiatan pemuda, misalnya KNPI, Ansor, Al-Wasliyah, Iskada, Dewan Dakwah. Jadi karena di Sabang orangnya sedikit, kita semua masuk. Kalau di sini ketua, di KNPI wakil, di Ansor ketua, Dewan Dakwah ketua. Jadi kegiatan keormasan kita semua masuk di sana. Ada untungnya ya Pak ya di Sabang. Manfaatnya ada. Pak Azhari, kira-kira Pak, visi dan misi Kementerian Agama nih yang memang harus Bapak laksanakan ya, karena itu merupakan visi dari Presiden kan, visi misi Presiden dan turun kepada menterinya kan. Nah tentu kita sebagai pelaksana di bawah ini apa saja yang bisa dilakukan dalam rangka melaksanakan visi-visi dan misi tadi Pak itu. Sebagaimana kita pahami, kalau visi Kementerian Agama itu kan yang pertama membangun masyarakat yang soleh, kemudian moderat,
cerdas dan unggul untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, berkepribadian berdasarkan gotong royong. Kita awali menciptakan ini generasi atau masyarakat yang soleh. Tentu harus dibaringi dengan pendidikan keagamaan yang mantap. Di Kementerian Agama ada 3 hal yang bisa menuju masyarakat soleh. Yang pertama ada pendidikan madrasah. Yang kedua ada pendidikan agama pada sekolah umum. Itu guru agama se-Aceh, itu tanggungjawab kita dalam pembinaannya walaupun diangkat oleh pemerintah daerah. Lalu kemudian kita ada pondok pesantren. Ini yang merangkul semua masyarakat, anak bangsa untuk dipondokkan atau diboardingkan. Dia 24 jam itu bersama ustaz. Sudah pasti ini bisa dipastikan yang pesantren ini akan soleh dia. Solat berjamaah 5 waktu, mengaji tepat waktu, kemudian selalu sopan santun. Diharapkan keluar dari pesantren akan menjadi generasi yang soleha. Lalu kemudian setelah soleh kita berharap juga mereka moderat. Maka sekarang kita galakkan dengan pendidikan atau pembinaan moderasi beragama. Ini sekarang sedang berlangsung tentang pembinaan untuk pelopor moderasi beragama. Harapannya apa? Supaya kita hidup di Indonesia ini bisa menghargai satu sama lain. Jadi itu manfaat dari belajar moderasi beragama untuk peningkatan toleransi umat beragama. Kalau bahasa di pesantren pengajian disebut dengan tasamuh. Tasamuh itu saling menghargai walaupun kita berbeda. Kalau masyarakat Aceh ni kan ada pepatah ini. Pepatah Aceh untuk menghargai satu sama lain. Urang Aceh tak meragam. Ladum putih, ladum hitam. Ada yang hitam dia, ada yang putih. Ladum paneng, ladum panjang. Ada yang pendek, ada yang panjang. Tapi mereka semua bandung urangnya mencedera. Jadi tidak lebih putih, tidak lebih hitam, tapi bersaudara. Inilah yang kita maksud dengan menciptakan suasana yang moderat. Jadi jangan orang yang putih karena ganteng dia mengejek orang yang hitam. Tak boleh. Jadi dalam pandangan hidup kita berbangsa itu sama. Kalau dalam konteks agama, inna akramakum indallahi atqakum. Jadi yang mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Nah, Pak Azhari, kan Aceh ini kan penerapan syariat Islam. Betul. Nah, bagaimana pandangan Bapak? Apakah itu memudahkan dalam rangka mencapai visi dan misi itu atau menyulitkan nih gitu terhadap pandangan-pandangan itu, Pak itu? Iya. Dari visi Kementerian Agama sebenarnya sangat sejalan dengan cita-cita masyarakat Aceh misalnya untuk melaksanakan syariat Islam. Islam itu kan rahmatan lil alamin. Ya. Pelaksanaan syariat itu yang selengkapnya adalah untuk masyarakat Islam. Kemudian bila ada yang non-Muslim hidup bertetangga dengan kita, kita hormati. Agama juga mengatur lakum dinukum waliyadin. Jadi masing-masing agama kita punya aturan. Jadi penerapan syariat Islam sebenarnya yang diharapkan hadirnya Islam itu sebagai rahmatan lil alamin. Dari sisi sesama Muslim dia bersatu, kompak, menjalankan syariat secara lengkap. Lalu kemudian ketika hidup bertetangga atau hidup dengan non-Muslim, saudaranya yang bukan Islam, tapi tetap bersama. Itulah moderat dari saling menghargai. Jadi sebenarnya sangat relevan dengan visi misi Kementerian Agama. Jadi menciptakan masyarakat yang soleh. Kanun pertama itu tentang akidah ibadah. Jadi menciptakan masyarakat soleh sebenarnya sudah melaksanakan kanun tentang ibadah, kanun tentang akidah. Kemudian masyarakat yang moderat. Itu tadi, orang Aceh itu berbagai bentuk, berbagai macam, dari berbagai etnis, tapi bersaudara. Satu bangsa, satu tanah air. Jadi itulah Indonesia. Jadi di dalam masyarakat Aceh itu sudah terbentuk. Lalu menciptakan masyarakat yang cerdas. Di Islam mengajarkan tentang agama, mengajarkan juga tentang umum. Malah dalam agama diajarkan bagaimana kita naik ke luar angkasa. Itu dalam surah Ar-Rahman kan, silakan naik ke ruang angkasa,
tapi kamu tidak sanggup kecuali dengan sultan. Sultan di sini itulah ilmu pengetahuan. Jadi Islam tidak hanya bercerita ibadah saja, tapi luas dia. Maka ada kanun syariah dan akidah dan sebagainya. Nah, tentu kita beralih ke masalah lingkungan Kementerian Agama di Aceh ini, Pak. Bagaimana Bapak melihat lingkungan Kementerian Agama itu sebelum tsunami dan setelah tsunami ini? Hampir 20 tahun tsunami kan, ya, gambarannya. Ini sudah, walaupun Bapak masuknya tahun 1999 ya. 99. Tsunami 2004. Ya. Setelah saya 5 tahun jadi ASN Kemenang, gitu kan. Tapi ke Banda Aceh saya baru 2017. Peristiwa atau istilahnya penerapan syariat Islam tentu berjalan penuh dinamikanya, bertahap. Kita berharap walaupun pelan-pelan tapi pasti dengan melaksanakan akidah ibadah syariah secara pelan-pelan tentu akan terbentuk masyarakat yang madani. Sebelum tsunami mungkin kita masih suasana keamanan yang belum konflik, begitu suasana konflik. Keamanan yang tidak begitu kondusif, maka suasana pun agak sedikit mencekam. Misal malam hari sepi-sepi itu kan karena ada tidak berani keluar kan. Alhamdulillah setelah tsunami terjadi perdamaian. Jadi Aceh pada tanggal 15 Agustus 2005 itu terjadi perdamaian MOU Helsinki antara pemerintah Republik Indonesia dengan gerakan Aceh Merdeka. Itu suatu rahmat yang luar biasa. Damai itu indah. Jadi sehingga perkembangan Aceh sudah mulai nampak suasananya luar biasa. Cuman kita berharap dengan perkembangan misalnya kehidupan sosial masyarakat sudah berkembang, kita berharap juga sosial keagamaan juga harus bertahan dan berkembang. Nah, jadi ini mungkin bedanya kalau dulu suasana malam agak sepi-sepi, sekarang suasana makin ramai makin malam. Cuman ada kekhawatiran. Kalau generasi malam-malam tu tak pulang-pulang, misalnya di warung kopi sampai pagi, itu ada kekhawatiran kita. Anak-anak muda ini enggak belajar. Ini mungkin kita himbau. Alhamdulillah dengan damai, suasana ekonomi sudah bagus, warung-warung hidup di mana-mana. Ya, silakan kita nikmati, kita syukuri, dan tentu generasi kita juga harus kita perhatikan. Anak-anak sekolah, anak-anak yang pergi mengaji, ya jangan berlama-lama, habis ngopi pulang belajar. Itu harapan kita. Ini ada kekhawatiran bagi anak-anak yang masih muda-muda yang tajam belajar dia. Kalau memang ada yang katakan di warung juga belajar misalnya, tapi kan kekhawatiran kita habis pulang jam 12 malam, jam 1 malam, besok pagi dia nggak sanggup bangun salat subuh. Tidur aja jadinya. Tidur dia. Terlalu lama. Setelah tsunami itu ada banyak nggak perkembangan terkait dengan Kementerian Agama di Aceh ini? Ada hal-hal yang terjadi gitu, misalnya pernikahan atau apa gitu yang tentu seiring dengan perkembangan waktu, pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan kehidupan sosial masyarakat tentu sudah semakin baik. Misalnya dari segi pendidikan, pertumbuhan madrasah, pondok pesantren, santri, mungkin perkembangan jumlah santri secara kualitas tentu semakin baik. Namun di sisi lain juga ada tantangan, misalnya anak-anak yang tadi putus sekolah, yang tidak mondok tapi juga tidak sekolah, ini yang kita khawatirkan, yang putus-putus sekolah ini yang terbawa arus, sehingga ada kekhawatiran generasi ke depan ini akan menurun. Makanya kita dorong tadi, apakah salat maghrib berjamaah, mengaji maghrib misalnya bagi yang muslim nih, bagi yang muslim. Jadi sehingga anak-anak setiap saat dia dalam kontrol kita. Kalau jam 6 sudah ke masjid, pulang nanti habis isya, udah pasti dia ke rumah. Nah, jadi ini bentuk-bentuk upaya antisipasi supaya generasi ke depan semakin bagus. Ya, cuman kalau pulang ke rumah pun harus diwaspadai. Jangan sampai 24 kerjaannya hanya main
HP juga Pak. Jadi itu juga bukan suatu jaminan bahwa di rumah dia baik-baik saja. Jangan-jangan yang di rumah lebih parah. Lebih parah. Buka HP, main game dari pagi sampai sore. Itu ada nggak program Kementerian Agama itu dalam rangka itu? Tadi mungkin ya Pak ya, mengaji, bersolat bersama tadi ya Pak. Ya, salah satu antisipasi itu anak-anak kita dorong bisa boarding misalnya bagi orang tua yang mampu sekolah di pesantren, di madrasah yang boarding. Bagi yang tidak mampu itulah setelah pulang belajar nanti ada pengajian sore, ada pengajian maghrib. Jadi anak diberikan aktivitas. Jadi sehingga mempersempit ruang geraknya tentang itu. Tapi memang berat, termasuk saya. Anak saya juga nonton HP. Dia begitu nggak ada kita pasti dia begitu dapat HP diam dia. Memang ini adalah suatu hal yang hampir semua terjadi. Nah Pak, salah satu urusan Kementerian Agama ini adalah urusan haji kan ya, haji. Nah di Aceh ini kan Serambi Mekah ada salah satu situs di apa namanya Pulau W Sabang itu adalah karantina haji ya. Nah bisa cerita sedikit nggak bagaimana perjalanan haji di Aceh ini? Jadi dulu, ini kan cerita dulu itu kan dari cerita ke cerita. Masa Belanda itu sudah pada tahun 1850 itu sudah dibangun tempat karantina haji, tempatnya di Pulau Rubiah. Jadi setiap jemaah haji Indonesia yang berangkat ke Arab Saudi terakhir singgahnya di Sabang. Di belakang Polres itu ada namanya Kampung Haji. Jadi di situ ada manasik dan sebagainya. Nanti naik kapal singgahlah di Pulau Rubiah. Karantina haji ini yang terbagus pada masanya itu yang dibangun oleh pemerintah Hindia Belanda. Jadi memberi fasilitas orang pergi haji dulu dengan kapal laut. Lalu dalam perjalanan sampai sudah di zaman merdeka di tahun 60-an masih pakai kapal laut berangkat lewat Pulau Rubiah. Situsnya atau gedung-gedungnya masih ada itu, cuman tidak terpakai. Dimakan usia. Itu ada di Pulau Rubiah. Jadi hari ini masih ada gedung itu, cuma tidak terpakai dan tidak terurus. Mudah-mudahan ini ke depan ada yang bisa mengurus, bisa menjadi situs sejarah, dan itu sangat luar biasa pada masa itu. Karena hanya dua di Jawa itu daerah Kepulauan Seribu, karantinanya di ujung Sumatera itu di Pulau Rubiah, dan satu-satunya itu di wilayah Sumatera, karena dari Sabang ke Arab itu sudah dekat. Jadi keluar dari Pulau Rubiah itu langsung berangkat ke sana. Singgah cuma di pelabuhan dekat Arab itu namanya Djibouti. Singgah situ baru masuk ke Arab. Ini perjalanan haji Nusantara pada masa Hindia Belanda dan sampai di awal-awal kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, bicara tentang haji pun Pak, ketika tsunami ya 20 tahun yang lalu itu bisa diceritakan sedikit nggak bagaimana dahsyatnya gelombang tsunami itu menghantam asrama haji dan jamaah haji yang mau berangkat, bagaimana ada bisa diceritakan tentang kejadian itu Pak? Mungkin sekilas karena posisi saya waktu itu di Sabang tahun 2004 pada tanggal 24 Desember, hari Minggu itu terjadi gempa pertama. Setelah terjadi gempa, hari itu kalau nggak salah ini ada Pak Kemenang Aceh Besar dulu pernah sudah berikan ya, jadi informasinya lebih kurang. Waktu itu terjadi gempa, lalu orang kan panik, lalu kemudian datang air. Ada masyarakat yang hadir di asrama haji melihat atau menjenguk keluarganya yang akan berangkat. Hari itu kalau nggak salah kloter 6 jamaah dari Aceh Utara. Jadi setelah tsunami ada yang meninggal, cuman pada saat itu nggak tahu kita persis berapa jumlah yang meninggal, karena di situ di asrama haji ada beberapa mayat yang ditemukan. Bisa jadi dari keluarga, bisa juga dari jamaah. Dan ada informasi satu petugas kesehatan juga waktu itu meninggal, dokter. Petugas di asrama pada habis gempa mungkin keluar ya. Jadi ada yang meninggal pada hari itu. Lalu kemudian karena sudah tentu udah retak mungkin bandara, penerbangan berikutnya dialihkan ke Medan ya. Jadi itu mungkin gambaran terjadi gempa tsunami lebih kurang 20
tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu. Dan itu menjadi suasana memilukan ketika itu. Ada yang jamaah dari Semulu itu dengan kapal Pulau Dedap, dia karena sampai ke sini nggak ada lagi tempat sandaran, singgah di Sabang beberapa hari di Sabang, baru kemudian setelah clear diantar dari sini ke Medan, nanti baru berangkat dari Medan. Jadi tidak bisa pakai darat ya? Nggak bisa, waktu itu kan jalan ada yang rusak. Jadi kalau yang dari Sabang waktu itu kalau nggak salah pakai pesawat Hercules punya Angkatan Udara, diantar dari Belam Bintang ke Medan. Itu suasana pada saat itu ya Pak? Ya. Pada saat terjadinya tsunami. Salah satu yang paling dahsyat ya di situ ya. Kantornya itu termasuk kantor gubernur itu banyak korban tuh termasuk di asrama haji itu kan. Kalau di kantor lainnya kan orang pada pulang kan. Minggu asrama lain, sedangkan di asrama haji itu orang lagi musim dan mau ada pemberangkatan haji gitu. Nah, kita ke ini Pak, balik lagi, lompat lagi ke apa istilah Pulau Keramat gitu Pak? Keramat 44. Bisa cerita sedikit? Sabang itu ada istilahnya Keramat 44. Itu juga cerita orang-orang tua dahulu. Itu pada saat musim haji ada kapal yang tenggelam, mungkin kapal yang mengantar jamaah dari Sabang ke Pulau Rubiah. Jadi ada 44 orang itu terdampar di sekitar Sabang. Jadi dulu disemayamkan, dikebumikan di pinggir-pinggir Sabang. Ada yang sedikit ke atas begitu. Jadi kalau sekarang dihitung makam itu atau kuburan itu tidak ada 44 lagi. Cerita pelaku-pelaku sejarah di Sabang itu sebagian sudah kena abrasi atau pengikisan di laut. Jadi jumlahnya dihitung 44. Kemudian ada juga kisah Tengku Dibu misalnya, dengan Umi Rubiah. Dulu ada perselisihan pendapat sehingga Umi tinggal di Pulau Rubiah, Tengku suaminya tinggal tetap di Ibu itu. Ini kisah-kisah pada pejuang membawa ajaran Islam atau mendidik anak-anak Sabang, masyarakat Sabang tentang agama Islam. Jadi Keramat 44 itu asal usulnya itulah para ustaz, mungkin kiai dari berbagai daerah ingin haji, tapi kemudian kapal yang bawanya tenggelam, lalu terdamparlah dia di sekitar Pulau Sabang itu. Nah, kita lanjut lagi Pak. Nah, dengan tadi kira-kira ketika konflik dulu ya Pak, banyak sekali kantor KUA yang dibakar kan, atau diduduki oleh TNI Polri yang berkantor, bukan diduduki ya, dipakai lah untuk tempat pos jaga dari TNI Polri ya. Nah, kira-kira apa solusi dalam rangka menikahkan orang yang ingin menikah pada saat konflik itu Pak gitu? Baik. Kondisi konflik kan tidak normal, namanya konflik. Jadi suasananya ketakutan. Jadi sementara persoalan nikah itu tidak bisa dibendung. Konflik orang kawin kan nggak bisa ditunda. Jadi KUA harus mencari solusi. Kadang-kadang catatan buku dan sebagainya itu dibawa oleh KUA sehingga dicatat misalnya di sebuah rumah atau dipakai di kantor kesi. Jadi nanti dilihat kondisi supaya keberlangsungan pernikahan bisa terlaksana dan tercatat. Lalu kemudian ada buku atau dokumen-dokumen yang hilang. Lalu setelah damai, kita tempuh caranya supaya semua orang yang telah pernah menikah itu ada buku atau ada dokumen. Maka kita kerjasama dengan pemerintah, dalam hal ini Dinas Syariah Islam, kemudian Mahkamah Syariah melakukan isbat nikah. Ada dua ini peristiwa yang membuat hilang buku nikah. Yang pertama, konflik berkepanjangan. Kemudian yang kedua, terjadi tsunami. Kalau tsunami yang paling parah kan mulai dari Aceh Barat sampai Aceh Besar. Itu mungkin puluhan kantor KUA tergenang. Kalau tergenang, dokumen buku semuanya kan
hilang. Dan pada saat itu belum aplikasi syariat sekarang. Jadi kalau kena komputer, kalau kena mesin ketik, semua hilang. Jadi salah satu cara untuk orang-orang yang sudah menikah itu punya dokumen, itu tadi melakukan isbat nikah, pelaksanaannya dengan mahkamah syariah dan juga bekerja sama dengan Dinas Syariah Islam. Ya, kemudian Pak, sekarang ini dalam kondisi damai ini, kira-kira apa harapannya ke depan untuk lebih memajukan program Kementerian Agama di Aceh? Karena tantangannya cukup ini ya Pak, belum misalnya konflik kepentingan. Di sini kan ada Dinas Syariat Islam juga, ada Mahkamah Syariah, kemudian ada juga kita Kementerian Agama. Bagaimana meluruskan itu supaya kan satu visi ini terjadinya kedamaian dalam menjalankan agama Islam nih, misi syariat Islam ini tegak di Serami Mekah nih Pak. Betul. Alhamdulillah kan semakin banyak elemen dinas lembaga yang melakukan untuk kebaikan, semakin bagus. Tinggal saja kita bersinergi, menyatukan visi misi, sama arah, sama bergerak. Kalau tadi kita di Kemenak kan menciptakan masyarakat yang soleh, Dinas Syariat juga menciptakan masyarakat soleh, maka Dinas Daya juga demikian. Jadi satu, sehingga tujuan pelaksanaan syariat Islam, kalau semua misinya seperti itu, pelan-pelan pasti akan jalan. Misalnya kita mulai dulu dari pendidikan, Kemenak membentuk generasi Islami melalui pendidikan akhlak, pendidikan agama, mengaji dan sebagainya. Dinas Syariat Islam mendorong imam masjid, imam menasah, para penghulu penyuluh untuk selalu hidup harmonis, berdampingan dan melaksanakan pengajian tadi. Kemudian majlis ta'lim dihidupkan. Sementara di sisi lain badan daya misalnya mendorong kehidupan di pesantren yang begitu. Saya rasa semua kalau bersinergi arahnya satu, pelaksanaan syariat Islam secara kafah itu apakah akan terwujud. Yang penting semua kita tidak saling menyalahkan. Siapapun kita, apapun profesinya, apapun latar belakang dinas yang kita yang tugas kita. Namun tujuannya sama, menciptakan masyarakat yang soleh, yang moderat, yang pintar, yang cerdas, itu sama-sama menuju ke sana. Jadi saling bersinergi, saling menghargai, dan alhamdulillah kita dengan Dinas Pendidikan selalu berkolaborasi, dengan Dinas Syariat selalu rapat musyawarah bagaimana langkah-langkah antisipasi apabila terjadi sesuatu hal di dalam masyarakat yang tidak baik. Bagaimana terobosan-terobosan supaya meningkatkan kualitas hidup beragama yang bagus. Contohnya, misalnya pelaksanaan MTQ, itu anggarannya di Dinas Syariat, pembinaannya di kita, jadi sama-sama kita menuju tujuan yang sama. Dianggarkan secara bersama-sama MTQ itu ya? Nanti yang pelaksanaan itu lebih besar di Dinas Syariat kita dari segi pembinaan, misalnya Dewan Hakim, tapi pelaksanaan kegiatannya itu Pemda. Nah, sekarang kita ingin mendengarkan tentang, kan Kementerian Agama ini, Kanwil Kementerian Agama Aceh ini kan sebenarnya memiliki historikal yang cukup bagus ya Pak, berbeda dengan tempat yang lainnya. Nah, bagaimana usaha-usaha untuk memelihara memori kolektifnya ya Pak, arsip-arsipnya itu Pak. Kan di sini kan banyak sekali arsip vitalnya nih, akta nikah, kemudian aset-asetnya cukup banyak sampai ke kecamatan-kecamatan kan. Nah, itu bagaimana usaha-usaha dari Kanwil Kementerian Agama Aceh ini dalam rangka melestarikan dan menyelamatkan arsip-arsip itu Pak? Kalau sebelum ada Sri Gandhi, itu secara kearsipan itu kalau misalnya buku nikah, buku sertifikat wakaf itu berada di kecamatan, di kantor KUA. Dia ada almari arsip atau berangkas untuk menjaga kenyamanan atau keaslian arsip-arsip itu. Jadi dokumen pencatatan nikah itu walaupun buku sama yang menikah, tapi pencatatannya jadi ada di kantor KUA, itu disimpan bagus. Kemudian misalnya sertifikat wakaf itu kalau di masjid atau di tempat
nazirnya tidak memiliki tempat penyimpanan, itu juga bisa disimpan di kantor KUA. Begitu juga dokumen lainnya yang sifatnya dokumen negara itu disimpan di arsip di KUA, kemudian ada di kantor kabupaten, juga ada yang sifatnya yang di Kanwil. Hari ini seiring dengan perkembangan teknologi, maka seluruh dokumen itu disimpan dengan dalam arsip pusaka dan juga aplikasi sekarang Srikandi. Jadi ke depan kita berharap mungkin Bapak dari kearsipan ya tidak bosan-bosan mungkin memberi pemahaman atau ilmu kepada para arsip kita. Kita berharap ke depan kearsipan di Kementerian Agama semakin bagus. Ya, sahabat arsip, hari ini kita sudah ngobrol dengan Bapak Dr. Azhari, Kakanwil Kementerian Agama Aceh. Sebenarnya banyak hal yang ingin kita kuliti ya, tapi karena waktu dan kita pun sama-sama sibuk ya Pak Azhari ya. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa menapaktilasi terutama situs-situs yang kaitan dengan penyebaran Islam, baik itu di Sabang maupun di tempat-tempat lain. Karena Bapak juga punya program masjid-masjid bersejarah ya. Ya, bagaimana itu sedikit ya? Sedikit. Itu juga tugas fungsi Kemenang itu kan luas sekali. Luas sekali. Kalau dicerita nggak habis satu hari satu malam itu. Itu tadi baru sekelumit. Cerita kita sudah hampir 1 jam. Kalau masjid bersejarah itu setiap tahun ada namanya direktori masjid. Jadi kita meneliti atau mencari masjid-masjid peninggalan masa lalu, lalu dikirim ke pusat, lalu dibuat dalam sebuah data bahwa masjid ini didirikan tahun ini. Misalnya di Aceh Besar itu ada masjid Tengku Indapuri. Abu Indapuri itu, kita ke Indapuri nyebrang sungai atau lewat jembatan itu ada masjid lama. Kalau kita masuk ke situ memang nampak bagaimana para ulama dulu masjid itu berfungsi bukan hanya untuk ibadah. Itu kalau kita lihat persis benteng pertahanan. Jadi di bentengnya baru di dalamnya dibuat tiang-tiang. Jadi dulu kan diserang sama Belanda. Jadi masjid itu juga menjadi benteng pertahanan akhir dalam menjaga kedaulatan negara dan agama dari penjajah. Jadi model-model masjid-masjid lama itu, masjid-masjid bersejarah itu dilestarikan. Misalnya di Aceh Selatan juga ada, di Tapak Tuan, di Sabang itu juga ada, di Kampung Haji itu. Di Kampung Haji? Namanya Kampung Haji itulah. Dulu orang haji pergi singgah di situ, agar diberi nama Kampung Haji. Kampung Haji gitu ya. Tidak hanya situs itu tadi yang kita ketahui kan? Yang kita ketahui itu adalah Pulau Rubiahnya yang ada asrama haji, ada lain juga, ada rumah sakit haji juga malah ya, ada juga. Jadi ya banyak hal yang belum kita ketahui, nanti kita anjang sana, kemudian kita melakukan napaktilas kepada beberapa situs keislaman yang ada di Provinsi Aceh ini yang menjadi naungan dari Kanwil Kementerian Agama. Sahabat arsip, demikian perbincangan kita pada sore hari ini. Pada kali ini kita bertemu dengan Pak Dr. Azhari. Terima kasih banyak Pak. Ya. Sukses selalu. Ya, makasih. Ya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.